Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka. Perkenalkan, nama saya Anit Puji Rahayu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 5223223. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi jenis layanan bimbingan dan konseling atau komponen program bimbingan dan konseling. Jenis layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling atau BK merupakan bagian integral pendidikan berupa upaya sistematis, logis, dan berkelanjutan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik menuju kemandirian dan kesejahteraan. BK terdiri atas 4 layanan program. Yang pertama yaitu layanan dasar, yang kedua layanan responsi, yang ketiga layanan perencanaan individual, dan yang terakhir yaitu yang keempat, layanan dukungan sistem. Baik, langsung saja membahas mengenai layanan yang pertama, yaitu layanan dasar bimbingan. Layanan ini sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan standar kompetensi kemandirian. Tujuan dari layanan dasar bimbingan adalah membantu setiap peserta didik agar siswa memahami diri, lingkungan, bertanggung jawab memecahkan masalah, dan mencapai tujuan hidup. Implementasi layanan dasar berfungsi sebagai pencegah dan pemeliharaan melalui asesmen kebutuhan, memberikan informasi untuk penyesuaian diri yang optimal. Adapun materi layanan dasar bimbingan dapat diambil dari berbagai sumber, yaitu seperti majalah, buku, dan koran. Materi yang diberikan di samping masalah yang menyangkut pengembangan sosial pribadi dan belajar, juga materi yang utama bagi siswa SMP ataupun SMA, seperti termasuk agama, kriminalitas, studi, perkelahian, keterampilan kerja, pergaulan bebas, dan dunia kerja. Layanan yang kedua yaitu layanan responsif. Layanan ini merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan pribadi. Adapun tujuan dari layanan responsif adalah membantu peserta didik yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi sosial, belajar, dan karir. Materi layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan siswa. Bila mana masalah yang muncul itu di luar kewenangan konselor atau personil lain yang ada di sekolah, maka dimungkinkan melibatkan pihak lain atau helper. Helper yang berkeahlian seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik itu. Jika masalah itu berkaitan dengan kesehatan fisik, helper yang diperlukan seorang dokter. Dan seorang psikiater diperlukan ketika masalah yang muncul ialah yang berkaitan dengan penyakit jiwa dan masih banyak hal lain sebagai contohnya. Lanjut layanan yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Dengan demikian, meskipun perencanaan individual ditunjukkan untuk memandu seluruh siswa, layanan yang diberikan lebih bersifat individual
karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing siswa. Adapun materi yang diberikan layanan perencanaan individual berkaitan erat dengan membantu aspek akademik karir dan sosial pribadi. Layanan yang keempat yaitu layanan dukungan sistem. Ketiga komponen sebelumnya merupakan pemberian bimbingan dan konseling kepada siswa secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan sebelumnya. Sedangkan bagi personil pendidikan lainnya untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Dukungan sistem meliputi aspek-aspek yang pertama pemberian konsultasi dan berkolaborasi, dan yang kedua kegiatan manajemen. Adapun pengertiannya yaitu pemberian konsultasi dan berkolaborasi menyangkut kegiatan konselor yang meliputi konsultasi dengan guru, orang tua, masyarakat, dan ahli untuk meningkatkan bimbingan dan konseling di sekolah. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk menetapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan seperti pengembangan program, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan penataan kebijakan. Masuki penjelasan selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Setelah komponen-komponen utama pelayanan dipahami hakikat, tujuan, dan fokus pengembangannya, kemudian lanjut mengenai keterkaitan antara komponen dengan strategi pelayanan yang akan digunakan. Keterkaitan antara keduanya menjadi satu kerangka utuh program yang memberikan landasan bagi konselor tentang bagaimana cara menggerakkan suatu program atau layanan BK. Strategi pelaksanaan bagi masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut. Strategi yang digunakan dalam layanan dasar yaitu yang pertama, bimbingan kelas. Program yang dirancang menurut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau brainstorming atau curah pendapat. Lalu yang kedua yaitu bimbingan kelompok. Konselor memberikan layanan bimbingan kepada siswa melalui kelompok-kelompok kecil terdiri dari 5-10 orang. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Topik yang didiskusikan bersifat umum seperti cara-cara belajar yang efektif. Layanan bimbingan kelompok ditujukan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku baru yang lebih efektif dan produktif. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa seperti prestasi belajar, kehadiran, dan kepribadiannya. Membantu mencegah masalah siswa dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran seperti memahami karakteristik siswa yang unik dan beragam. Yang keempat yaitu bekerja sama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua siswa penting agar proses bimbingan terhadap siswa tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga orang tua di rumah. Hal ini dapat memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antara konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi siswa. Untuk melakukan kerjasama ini dapat dilakukan upaya seperti kepala sekolah melakukan pertemuan orang tua
ke sekolah minimal 1 semester 1 kali. Lalu strategi yang digunakan dalam layanan responsif yaitu yang pertama, konseling individual atau kelompok. Konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, peserta didik dibantu untuk mengidentifikasikan masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Konseling ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Lalu yang keempat adalah referral atau rujukan alih tangan. Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseli seperti depresi, kriminalitas, kecanduan narkoba, dan penyakit kronis, maka sebaiknya dia mereferal atau mengalihtangankan konseli kepada pihak lain yang lebih berwenang. Yang ketiga yaitu konsultasi. Konselor menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para peserta didik. Yang keempat yaitu bimbingan teman sebaya. Bimbingan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya. Siswa yang jadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Siswa yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu siswa lain dalam memecahkan masalah, baik akademik maupun non-akademik. Di samping itu, dia juga berfungsi sebagai mediator yang membantu konselor dengan cara memberikan informasi tentang kondisi perkembangan atau masalah siswa yang perlu mendapat layanan bantuan bimbingan atau konseling. Kemudian strategi yang digunakan dalam perencanaan individual, yaitu konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi sosial belajar dan karir. Melalui kegiatan penilaian ini, peserta didik akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Pelayanan perencanaan individual ini dapat dilakukan juga melalui pelayanan penempatan seperti penjurusan dan penyaluran untuk membentuk peserta didik menepati posisi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi yang digunakan dalam dukungan sistem. Yang pertama yaitu pengembangan profesi konselor secara terus-menerus, berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya melalui in-service training, aktif dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop. Lalu yang kedua, pemberian konsultasi dan kolaborasi. Konselor perlu melakukan konsultasi dan kolaborasi. Dengan kata lain, strategi ini berkaitan dengan upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu layanan bimbingan. Jalinan kerjasama ini dengan pihak-pihak instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi profesi seperti ABGIN. Kemudian penjelasan mengenai manajemen program. Manajemen program adalah suatu program layanan bimbingan dan konseling. Apabila tidak ada, maka tidak mungkin akan terselenggara dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan atau manajemen yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Mengenai arti manajemen itu sendiri, Stoner 1981 mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya pengorganisasian anggota dan penggunaan semua sumber daya
organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Berikut uraian mengenai aspek-aspek sistem manajemen program layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu kesepakatan manajemen. Kesepakatan manajemen memastikan program bimbingan dan konseling berjalan efektif dengan dukungan dan komitmen seluruh warga sekolah sebagai bagian dari program sekolah secara menyeluruh. Lalu yang kedua, keterlibatan stakeholder komite sekolah sebagai representasi masyarakat atau stakeholder memerlukan penyadaran dan pemahaman akan keberadaan dan pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Lalu yang ketiga, manajemen dan penggunaan data program bimbingan dan konseling berbasis menjamin semua siswa mendapat layanan yang sesuai kebutuhan. Konselor perlu mengumpulkan atau mengelola dan menganalisis data siswa secara cermat, baik secara manual maupun komputerisasi. Database siswa perlu dibangun dan dikembangkan agar perkembangan setiap siswa dapat dengan mudah dimonitor. Kemajuan perkembangan siswa dapat dimonitor dari prestasi belajar data terkait dengan prestasi belajar, lalu data tingkat penguasaan dan tugas-tugas perkembangan atau kompetensi. Yang keempat, rencana kegiatan. Rencana kegiatan diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di sekolah maupun luar sekolah, untuk memfasilitasi siswa mencapai tugas perkembangan atau kompetensi. Lalu yang kelima, pengaturan waktu. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dalam setiap komponen program perlu dirancang dengan cermat. Perencanaan waktu ini didasarkan kepada isi program dan dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh konselor. Sebagai contoh, misalnya 80% waktu digunakan untuk melayani siswa secara langsung dan 20% digunakan untuk dukungan manajerial. Lalu yang keenam adalah kalender kegiatan. Program bimbingan dan konseling sekolah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan perlu dijadwalkan ke dalam bentuk kalender kegiatan. Kalender kegiatan mencakup kalender ketahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Yang ketujuh adalah jadwal kegiatan. Program bimbingan dilakukan melalui A. Kontak langsung dengan layanan klasikal 1-2 jam per minggu sesuai Permendiknas nomor 22 tahun 2006, dan B. Tanpa kontak langsung seperti melalui tulisan buku-buku, kunjungan rumah, konferensi kasus, atau referral. Kegiatan individual dan kelompok dilakukan di luar jam pelajaran di ruang bimbingan. Lalu yang kedelapan, anggaran perencanaan. Anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Anggaran ini harus masuk ke dalam anggaran dan belanja sekolah. Lalu yang kesembilan adalah kalender kegiatan. Layanan bimbingan dan konseling membutuhkan ruang khusus yang nyaman serta perlengkapan pendukung seperti angket, buku data siswa, dan perangkat elektronik. Data siswa disimpan dalam kartu, map, atau buku pribadi konselor menggunakan alat tes dan non-tes untuk mengumpulkan data. Fasilitas yang lengkap memudahkan layanan berjalan efektif. Kemudian yang ke-10 yaitu pengendalian. Pengendalian adalah aspek penting dalam manajemen layanan bimbingan dan konseling. Koordinator sebagai pemimpin unit bimbingan harus memiliki sifat kepemimpinan yang baik untuk memastikan komunikasi yang efektif dengan staf. Personel yang terlibat harus memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan sesama, serta moral yang stabil. Pengendalian program bimbingan ialah untuk menciptakan suatu koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada. Lalu, untuk mendorong staf bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memungkinkan kelancaran dan efektivitas
pelaksanaan program yang telah direncanakan. Jadi kesimpulan mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu jenis layanan bimbingan dan konseling yang meliputi layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem merupakan komponen penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Masing-masing layanan memiliki fungsi dan tujuan tersendiri yang saling melengkapi untuk membantu siswa dalam menghadapi permasalahan pribadi, sosial, akademik, dan karir. Keberhasilan layanan BK sangat bergantung pada strategi pelaksanaan yang tepat dan sistem manajemen yang terorganisir, serta keterlibatan berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan tenaga ahli lainnya. Dengan demikian, layanan bimbingan dan konseling yang terstruktur dan berkesinambungan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta mendorong tercapainya kemandirian dan kesejahteraan peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka.